Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faira Natasha dari kelas 4 EB 15 dan nomor MPM saya 20219908. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Jadi, apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Sistem pengendalian manajemen itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang berkaitan dengan penganggaran, potensi, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Apa sih isinya gitu? Apa sih isi konsep dasar sistem pengendalian manajemen? Yang pertama itu ada sistem. Sistem itu merupakan kesatuan dari subsistem. Sistem adalah gabungan dari beberapa komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan. Terus yang kedua itu ada pengendalian. Pengendalian harus mengontrol secara terus-menerus dengan cara masing-masing. Dan prinsip pengendalian tidak boleh hilang karena dilaksanakan secara terus-menerus. Terus yang ketiga ada manajemen. Manajemen harus mengendalikan suatu perusahaan dengan cara harus diciptakannya sendiri. Jadi misalnya kalau ada karyawan yang bolos gitu, itu tuh manajemen tuh harus menegur gitu dengan cara yang pertama itu ada cara dengan lisan. Teguran pertama itu lisan. Yang kedua itu ada surat pemberitahuan. Terus yang ketiga itu ada surat teguran atau peringatan gitu. Terus dengan ada lagi cara gampangnya yaitu dengan diciptakannya SOP gitu. Apa sih SOP itu? SOP itu singkatan dari Standard Operating Procedure atau Standard Operational Procedure. SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Jadi di setiap perusahaan itu harus ada SOP gitu. Jika di suatu perusahaan itu tidak ada SOP, maka perusahaan itu akan hancur dan akan berantakan. Dan SOP ini harus dikendalikan agar mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan ini. Terus yang terakhir ini ada tujuan dan strategi. Dalam membuat perusahaan, strategi dibuat bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi juga bagaimana mengatasi hambatan yang didapat oleh perusahaan ini. Terus tujuan organisasi harus suatu yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.